mafia hukum tuh ada di mana? Saya katakan mafia hukum karena mafianya terletak pada proses awal penegakan hukum. Proses awal penegakan hukum yaitu di kepolisian. Tapi kadang-kadang terlupakan oleh masyarakat bahwa kejaksaan juga bisa terlibat di dalam suatu proses yang namanya rekayasa hukum. Teman-teman hakim ataupun teman jaksa jangan dibiasakan yang semacam ini. Selamat siang. Kemarin saya mengatakan bahwa adanya darurat penegak hukum. Ya. Lalu persoalannya darurat penegak hukum itu di mana? Yang darurat bisa menjadi darurat itu bagaimana? Di dalam penjelasannya saya katakan sebenarnya yang terjadi itu bukan mafia peradilan. Karena kata peradilan bisa menimbulkan salah persepsi seolah-olah hanya di pengadilan. Yang terjadi adalah mafia hukum. Ya. Saya selalu ingat dari dosen saya, almarhum Prof. Sacipto, dia mengatakan bahwa penegakan hukum itu sebenarnya dimulai sejak hukum itu dibuat. Di dalam perkembangan di Indonesia saat ini, pembuatan produk undang-undang sudah semakin terkontrol. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka menurut saya sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu sejak produk itu dibuat, misalnya contoh tentang cengkeh BPPC, produk hukumnya dibuat hanya untuk melegalkan monopoli cengkeh. Nah, saat ini banyak sekali produk-produk undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian mulai dilakukan kontrol. Bahkan kemarin kita masih ingat kasus tentang pilkada. Putusan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang hampir saja dibatalkan oleh DPR, tapi untungnya nggak jadi. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa menjadi benteng dari pembuatan peraturan yang tidak mensejahterakan rakyat. Lalu persoalannya saat ini mafia hukum tuh ada di mana? Saya katakan mafia hukum karena mafianya terletak pada proses awal penegakan hukum. Proses awal penegakan hukum yaitu di kepolisian. Sebagai contoh kasus Vina. Saat ini masyarakat marah sekali terhadap kasus Vina. Lalu mulai menyudutkan hakim-hakim agung di dalam proses peninjauan kembali. Terlepas itu salah atau benar, dan saya tidak menilai dan mengadili tentang putusan itu, sebenarnya jangan ditinggalkan tentang proses awal. Di penyidikan tetap harus diusut. Kasus Vina ini kan cukup memakan waktu berbulan-bulan. Mulai terungkap adanya penyiksaan di dalam penyidikan. Ya mulai terjadi kejanggalan. Saya dengar di banyak televisi wawancara bahwa ada 2 register di 2 wilayah kepolisian yang mencatat kasus ini. Ini tetap harus diusut. Pengusutan harus tetap. Yang menjadi pertanyaan, kasus yang cukup lama sampai putusan PK, Mabes Polri belum mengeluarkan satu hasil dari pengusutan. Ya, seandainya keluar satu hasil pengusutan, maka itu bisa menjadi referensi bagi hakim untuk memutus kasus ini. Memang susah karena di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan itu tidak diatur kalau itu cacat bisa membatalkan, membebaskan orang. Nggak ada aturannya di situ. Bahkan seringkali permainan justru di sini. Rekayasanya dimulai di proses penyidikan. Itu yang sering terjadi dan di banyak kasus. Dan ketika proses penyidikan dipermainkan, kemudian yang sering tertinggal ada pengawasan kejaksaan. Fungsi kejaksaan itu kan, fungsi kejaksaan antara lain itu tentang kepastian hukum.
Jadi jaksa harus sangat teliti. Apakah kasus ini rekayasa atau tidak? Tapi kadang-kadang terlupakan oleh masyarakat bahwa kejaksaan juga bisa terlibat di dalam suatu proses yang namanya rekayasa hukum. Sangat mungkin dan banyak kasus di sini. Dan biasanya yang terjadi ketika diproses penyidikan di polisi, kemudian tersangkanya mulai melebarkan kasus, melaporkan kemana-mana dan sebagainya, di banyak kasus cepat-cepat kasus ini dibungkus dan diserahkan kejaksaan. Setelah diserahkan kejaksaan, kemudian proses selanjutnya biasanya ya karena kasus sudah di kejaksaan, lalu kemudian pemeriksaan di polisi mengambang dengan alasan kasus sudah di kejaksaan. Nanti kemudian ketika dikejar di kejaksaan, dipertanyakan kasus itu dan mulai panas, maka kejaksaan cepat-cepat melemparkan kasus itu pengadilan. Lalu kemudian kejaksaan mengatakan kami tidak dapat mengintervensi peradilan. Komisi kejaksaan ditanya juga gitu, komisi kejaksaan tidak bisa intervensi pengadilan. Contohnya kasus Supriyani. Orangnya ditahan, lalu alasannya penahanan supaya segera secepatnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Setelah di pengadilan hasilnya apa? Hasilnya tuntutannya bebas. Nah, lalu proses konsultasi antara polisi dan kejaksaan di mana? Hasilnya inilah yang saya sebut di waktu video-video awal saya. Ini yang namanya kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum di dalam sebuah kasus biasanya dilatar belakangi dengan sebuah atensi. Atensi dari siapa saja. Bisa dari atasan, bisa dari kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Inilah yang saya katakan sekali lagi, yang ada di Indonesia itu adalah bukan mafia peradilan. Kalau sampai kemudian hakim menjatuhkan putusan, harus diteliti dulu. Karena memasak sebuah masakan, misalnya contoh, kita memasak namanya capcay, itu tergantung dari racikannya. Sesuatu yang disodorkan di dalam persidangan. Dan banyak terjadi di persidangan pidana, sebuah pertanyaan. Biasanya saksi akan ditanya, saksi pernah diperiksa di penyidik? Lalu apakah jawabannya ini? Lalu mulailah dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan di situ. Ini menurut saya pelanggaran dari asasi manusia. Ini pelanggaran dari hukum acara. Karena proses penyidikan itu hanya untuk sebagai sarana mengantar pada penuntutan. Sedangkan yang berlaku adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi menurut saya para hakim, teman-teman hakim ataupun teman jaksa jangan dibiasakan yang semacam ini. Ya, ini menyudutkan saksi, menyudutkan terdakwa. Karena justru hasil penyidikan itu akan diuji di pengadilan. Apakah ada alat bukti atau tidak. Dengan demikian kalau itu dilakukan, sekali lagi inilah kunci dari pengawasan. Mafia hukum akan hilang. Penegakan hukum akan kembali menjadi sembuh. Jika kita punya komitmen tentang pengawasan, lalu memperbaiki peraturan-peraturan yang menurut saya sudah mulai tertinggal. KUHP kita umurnya sudah cukup panjang, sudah tua. Sudah saatnya mulai diperbaiki. Tentang pra peradilan, tentang tersangka bukan masalah dua alat bukti, tetapi juga tentang kualitas alat bukti. Tentang proses penyidikannya, terjadi mal penyidikan atau tidak. Kalau mal penyidikan, mungkin harus dikasih satu keterangan. Itu dapat menyebabkan batalnya penuntutan.